Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan terkait tugas akhir kami di mata kuliah pemrograman mobile 1. Di sini kita membuat sebuah aplikasi pencatatan keuangan pribadi yang berbasis offline untuk Android. Di sini kita beri nama Moneyflow. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Ilvan, yang kedua ada Ridwan, ketiga ada Tanri, dan yang terakhir ada Iqbal. Selanjutnya, agenda yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang dan fitur utama, kemudian ada tech stack atau tumpukan teknologi dan arsitektur, kemudian ada skema basis data, selanjutnya ada autentikasi pengguna, kemudian model data transaksi, statistik dan visualisasi data, selanjutnya demo aplikasi, dan penutupan. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilvan. Untuk latar belakang, mencatat keuangan harian masih merepotkan tanpa koneksi internet. Masalahnya, aplikasi keuangan kebanyakan butuh internet, mengirim data ke server pihak ketiga dan lambat dipakai untuk pencatatan cepat sehari-hari. Solusinya, Moneyflow. Seluruh data pemasukan, pengeluaran, dan anggaran disimpan di lokal perangkat SQLite. Aplikasi tetap berjalan penuh tanpa internet. Fitur utamanya 6. Kemampuan inti aplikasi. Autentikasi, login manual, Google Check-in, lupa password, dan dashboard, ringkasan saldo dan transaksi baru. Transaksi, tambah, edit, hapus, kategori custom, dan riwayat, pencarian, dan filter per kategori bulanan dan tahunan. Statistik, down, cat, mengeluarkan per kategori. Temanya terang, gelap, atau ikuti sistem. Tech stack dibangun negatif tanpa dependensi bahasa Kotlin. Platform Android negatif activity based bidding manual. Basis data SQLite, sheet open helper custom tanpa rule. Authentication Firebase authentication plus Google Check-in. UI dan grafik. Materi komponen plus MPI Android Chat. Arsitektur yang digunakan activity per layar plus hyperclass. Untuk arsitektur activity per layar dibantu hyperclass agar UI layer 13 activity splash underboarding login register dashboard history statistik transcription from profil dan lain-lain. Helper layer ada 8 helper class. Pertama ada Google Authentication Helper, Tempers, Bottom, Lab, Helper, Foto Helper, kategori visual, Date Group Helper, dan lainnya. Untuk data layer, database helper, SQLite Open Helper Custom, 7 table seluruh root lewat satu class. Skema basis data, 7 table SQLite relasinya lewat for right key. User ID, username, email, dan password has session. User ID is login. Kategori user ID nama underscore kategori. Setting limit underscore pengeluaran. Cash flow kategori ID. Jenis underscore transaksi nominal catatan strip table inti transaksi. Tag user underscore ID, lama underscore tag, cash flow many to many. Mungkin selanjutnya untuk pembahasan kode keamanan password akan dijelaskan oleh Saudara Tantri.
Baik, dilanjutkan. Kode keamanan password. Password tidak pernah disimpan sebagai teks biasa. Nah, di sini codingannya di Android Studio. Passwordnya string. Terus di sini jadi password dihash dengan SHA-256 sebelum disimpan ke SQLite. Saat login, verify password membandingkan hash bukan teks asli. Kolom password di tabel user tidak pernah berisi plain text. Terus kode autentikasi manual. Login memverifikasi hash bukan password asli. Nah, berikut ini codingannya di Android Studio. Terus kode Google Sign-in. Firebase out menjembatani Google ke SQLite lokal. Nah, di sini untuk codingannya, nanti user pilih akun Google, terus dapat ID token, Firebase-nya sign in with credential, terus tutup kurung, memverifikasi token, terus cek email di SQLite lokal, sudah ada atau user baru, terus user baru otomatis didaftarkan lewat register user. Terus kode atau model data cash flow merepresentasikan satu transaksi. Jadi jenis transaksi membedakan pemasukan dan pengeluaran. Setiap transaksi terhubung ke satu kategori ID. Model yang sama dipakai untuk dashboard, riwayat, dan statistik. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Ridwan. Lanjutkan yang berikut 4 langkah dari form ke basis data. Yang pertama, input form. User mengisi nama, nominal, jenis, dan kategori transaksi. Yang kedua, validasi input. Cek nama, nominal lebih dari 0, dan kategori sudah dipilih. Ketiga, perform save. Menyusun objek cash flow dari input form. Dan yang keempat, insert cash flow. Menulis baris baru ke tabel cash flow di SQLite. Selanjutnya, transaksi tidak tersimpan sebelum lolos validasi. Berikut contoh kodenya. Dan berikut transaksi baru ditulis lewat content values. Berikut adalah kodenya. Kemudian query dibangun dinamis sesuai filter bulan dan tahun. Berikut adalah kodenya. Berikutnya saldo dihitung langsung oleh SQLite di Kotlin. Berikut kodenya. Satu query SQLite menjumlahkan income dan expense sekaligus. Kotlin tinggal menghitung saldo sama dengan income kurangi expense. Dipakai di kartu ringkasan saldo pada dashboard. Lalu pengeluaran dikelompokkan per kategori sebelum masuk chart. Berikut adalah kodenya pada file database helper.kt. Lalu donut chart dibangun dengan MPA Android chart. Berikut adalah kodenya dari file statistik active.kt pada function render pie chart. Untuk selanjutnya, tema tersimpan akan dijelaskan oleh Hilvan. Baik, selanjutnya ada kode dari preferensi temanya. Di sini tema tersimpan permanen lewat set preference. Di sini kita sudah punya kelas dari temprefs.kotlin. Ini diterapkan lewat app-compat-delegate yang berlaku di semua activity sekaligus. Kemudian ada 3 mode tema, yaitu terang, gelap, dan mengikuti sistem dari device. Yang selanjutnya diterapkan di application on create. Jadi sebelum activity manapun dibuka, tema sudah terpasang. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan saya
perlihatkan pada aplikasinya. Di sini kita akan mulai demo aplikasi. Untuk aplikasi Moneyflow ini, kita akan mulai dari registrasi dan login akun. Untuk halaman login, tampilannya seperti ini. Sekarang kita akan coba buat akun dengan cara klik daftar pengguna di bawah ini. Kemudian muncul halaman register. Di sini kita coba isi misal admin, nah di sini juga sudah terdapat validasi ya untuk passwordnya. Dan jika salah satunya tidak diisi juga, kita tidak bisa membuat akun. Nah, di sini juga ada pilihan untuk atau checkbox untuk langsung login setelah daftar. Jadi setelah daftar akan langsung masuk ke dashboard. Tapi sekarang kita coba untuk daftar terlebih dahulu. Nah, di sini juga kita bisa daftar menggunakan akun Google. Kan tetapi sekarang saya akan mendemonstrasikan untuk pembuatan akun secara manual terlebih dahulu. Di sini kita akan coba login dengan akun yang telah kita buat tadi. Nah, tadi juga ada checkbox untuk tetap login. Di sana akan memperlama session kita agar tidak terlog out dari akun ini. Ini merupakan tampilan dashboard awal ketika belum ada transaksi. Di sini ada riwayat transaksi keseluruhan, dan di sini juga ada filter-filter buat bisa cari per bulan atau per tahun atau per kategori di sini. Nah, kita juga ada search bar, kita bisa cari transaksi nantinya. Kemudian ada tab stats. Di sini merupakan summary dari pengeluaran. Nanti di sini ada diagram, bisa per minggu, bisa per bulan, bisa per tahun. Di sini juga ada smart tip, tapi di sini smart tipnya belum menggunakan AI ya, masih menggunakan validasi secara manual. Kemudian di tab profil, di sini kita bisa ganti foto profil dengan klik di profil di atas. Bisa kita pilih salah satu foto. Nah, foto langsung berubah ya. Nah, tampilan foto profil juga bisa terlihat di atas pojok atas kiri. Kemudian di tab profil ada juga edit profil dan ubah password. Untuk edit profil, kita bisa edit nama lengkap kita dan email. Nah, untuk ubah password, kita harus memasukkan password lamanya dulu. Kemudian kita buat password barunya. Kemudian kita konfirmasi ulang untuk password barunya. Nah, di sini juga ada 3 tema ya yang bisa kita pakai untuk aplikasi ini. Yang pertama ada tema yang gelap yang bisa terlihat sekarang ini. Kemudian ada tema yang terang seperti ini. Nah, satu lagi adalah
tema yang menyesuaikan dengan sistem. Misalkan sistem kita menggunakan dark mode, yang berarti otomatis tampilan dari aplikasi ini preferensinya menjadi ke tema yang gelap, yang ini. Oke, kemudian kita bisa coba untuk registrasi, mencoba untuk input transaksi ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus diisi. Yang pertama ada nama transaksi. Nah, di sini juga sudah terdapat validasi ya. Beberapa kolom tidak boleh dikosongkan kecuali yang opsional. Jika kosong maka akan terlihat warning di bawahnya. Bisa kita isi transaksi gaji. Gaji berarti jenis transaksinya pemasukan. Nominalnya misal 100 juta. Kategorinya kita bisa pilih gaji ya. Nah, di sini ada banyak kategori. Kita juga bisa menambahkan kategori baru. Tapi di sini kita akan pilih gaji aja. Untuk tanggalnya kita bisa rubah. Dan untuk waktu itu jam ya. Kita bisa rubah juga, tapi ini opsional. Untuk defaultnya mengikuti jam real time saat ini juga. Misal kita ubah ke jam 12 ya. Langsung kita simpan. Nah, untuk catatan ini juga opsional ya. Kita boleh mengosongkan saja. Nah, ketika transaksi berhasil tersimpan, tadi ada notifikasi di bawah juga. Kemudian dashboardnya langsung update ya, saldo saat ini. Kemudian di transaksi juga ada update. Nah, untuk stats memang belum ada update karena di stats ini lebih difokuskan ke pengeluaran. Sekarang kita coba buat transaksi pengeluarannya untuk melihat nantinya diagram. Kita akan coba buat 2 transaksi pengeluaran. Misalkan bayar kuliah, nominalnya 1 juta. Nah, di sini ada kategori pendidikan. Nah, tanggal bisa dirubah ya, yang bisa ke masa lalu atau ke masa depan. Jadi tidak strict. Simpan. Nah, di sini langsung muncul chart atau diagram pengeluarannya. Di sini juga langsung muncul di riwayat transaksinya. Kemudian untuk stats, karena kita memasukkannya di minggu yang lalu ya, bukan minggu ini, maka chart di minggu ini tidak muncul, akan tetapi akan muncul di stats yang per bulan. Di per tahun juga ada. Coba kita buat lagi untuk transaksi pengeluaran. Di sini ada kategori tagihan. Kita bisa menyesuaikan untuk tanggalnya. Simpan. Nah, di sini terupdate, ada diagram baru, jadi kita bisa melihat persentase pengeluaran kita. Di sini juga langsung terupdate. Nah, karena transaksi bayar wifi itu
dimasukkan tanggalnya per minggu ini, maka akan muncul di stats di yang per minggu. Nah, yang per bulan juga ada, per tahun pun ada. Kemudian kita bisa coba log out dan memperlihatkan bahwa kita bisa juga masuk atau login dengan Google. Kita bisa klik, misalkan saya pilih salah satu ya. Nah, kita bisa langsung masuk setelah mendaftarkan akun Google atau memilih akun Google di situ. Oke, mungkin cukup sekian untuk demo aplikasinya. Mungkin cukup sekian penjelasan tugas akhir dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.